Oke, teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya, yaitu materi yang ke-8 masih mengenai grafik fungsi trigonometri. Nah, kalau untuk yang kemarin grafiknya itu grafik sin, dan untuk sekarang grafiknya grafik cos. Nah, langkahnya sama. Untuk yang pertama kita ke menu pengaturan, untuk jarak atau panjangnya pada sumbu X kita rubah menjadi 30 derajat. Nah, sedangkan untuk sumbu Y kita tetap aja 1. Nah, sehingga kita tampilannya menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kita merubah jaraknya, lalu kita masukkan fungsinya. Nah, di sini fungsi yang saya masukkan yaitu fx sama dengan 7 cos dalam kurung 2x derajat. Nah, jangan lupa ya untuk memasukkan derajatnya. Lalu kita klik enter. Sehingga tampilannya menjadi seperti ini nih teman-teman. Kita boleh lihat biar lebih jelas lagi. Nah, kita ke menu pengaturan, lalu kita klik tampilkan semua objek agar grafiknya terlihat lebih jelas ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan masuk ke icon peralatan. Di sini kita akan menentukan perpotongan antara sumbu X dengan grafiknya dengan cara mengklik roots, lalu kita klik grafiknya. Nah, setelah itu kita akan menentukan titik puncaknya dengan cara mengklik ekstrimum, lalu klik grafik fungsinya. Nah, sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Di sini sudah diketahui nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C, D, dan selanjutnya. Nah, setelah itu tampilannya menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan menuliskan jarak atau intervalnya. Di sini kan jaraknya masih tak terhingga ya teman-teman. Biar lebih sederhana untuk jaraknya, saya akan ubah menjadi 0 derajat kurang dari atau sama dengan X derajat kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, di sini kita pakai tanda penghubung atau tanda pemisah, yaitu dengan menggunakan koma. Lalu kita masukkan 0 derajat kurang dari atau sama dengan X derajat kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, sehingga grafiknya menjadi seperti ini dan terlihat lebih sederhana ya, karena batasnya sudah jelas dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Selanjutnya kita akan atur format keterangan di titiknya dengan mengubah menjadi nama dan nilai, baik untuk titik puncaknya ataupun untuk titik di perpotongan antara grafik fungsi dan sumbu X-nya. Kita lakukan untuk di semua titik ya teman-teman. Nah, setelah kita atur semua keterangannya menjadi nama dan nilai, nah tampilan akhirnya menjadi seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan tampilan akhir dari grafik fungsi kuadratnya. Nah teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu yang ke-9, menentukan nilai maksimum dari permasalahan aljabar linear. Nah, di sini saya mempunyai fungsi tujuannya yaitu 5x tambah 4y. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan fungsi kendalanya. Di sini saya tuliskan untuk per titik samanya terlebih dahulu, yaitu 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 4. Di sini kita menggunakan tanda penghubung dan untuk sebagai pemisah antara persamaan per tidak samaan yang satu dengan per tidak samaan yang lainnya. Di sini saya tulis 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 4, dan x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 5, dan x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Lalu kita klik enter. Nah, baru setelah itu kita masukkan persamaannya. Yang pertama 2x tambah y sama dengan 4, yang kedua x tambah 2y sama dengan 5. Setelah itu kita klik enter. Nah, ini merupakan grafik. Setelah itu kita akan menentukan titik potongnya dengan mengklik perpotongan di antara dua objek, seperti yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan atur format keterangannya menjadi nama dan nilai untuk titiknya. Setelah ini kita akan merubah warnanya. Kita boleh yang mewarnai dengan warna apa saja sesuka kita. Di sini saya memilih warna hijau aja. Nah, setelah itu di sini untuk menentukan nilai maksimumnya kita tulis A dalam kurung A besar atau A kapital. Lalu kita klik enter. Begitu pula untuk selanjutnya yaitu A dalam kurung titik B yaitu B besar atau B kapital. Kita enter kembali, langsung titik C juga sama. Kita klik A dalam kurung C kapital, lalu kita klik enter. Nah, setelah itu jadi di sini tertera ya bahwa nilai paling tinggi itu ada di titik B yaitu 13. Kalau untuk nilai maksimumnya yaitu 13. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu nomor 10, menentukan luas daerah yang dibatasi oleh sebuah grafik fungsi dan sumbu X. Untuk fungsinya saya punya fx yaitu sama dengan negatif x kuadrat ditambah 5x.
Nah, setelah kita memasukkannya, lalu kita klik enter. Lalu kita akan masukkan batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu 3. Nah, setelah kita menentukan batas atas dan batas bawahnya, kita akan menentukan titik potongnya dengan cara mengklik perpotongan di dua objek. Oke, setelah kita menentukan titik potongnya, di sini untuk menentukan luasnya, kita klik luas sama dengan integral between dalam kurung f, 0,4 3 ya batas atasnya. Lalu kita klik enter. Setelah itu barulah ketahuan bahwa untuk luasnya, yaitu yang diarsir ya teman-teman, yang diarsir warna biru, yaitu luasnya 13,5. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, yaitu yang nomor 11, menentukan luas daerah tertutup antara dua buah grafik fungsi. Nah, di sini kita masukkan untuk fungsi yang pertama, yaitu fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 2. Nah, lalu kita klik enter, kita masukkan fungsi gx di sini, yaitu x kuadrat. Lalu kita klik enter. Nah, sehingga tampilan grafiknya seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita tentukan perpotongan dari dua objeknya. Di sini ada di titik A dan titik B ya. Lalu kita akan atur format keterangannya menjadi nama dan nilai untuk kedua titik tersebut. Nah, setelah itu untuk menentukan luasnya, kita klik luas sama dengan integral between-nya kayak tadi. Integral between dalam kurung f, g, negatif 1,1. Nah, setelah itu kita klik enter. Sehingga di sini sudah diketahui untuk luasnya, yaitu yang diarsir warna biru ya teman-teman, yaitu 2,66 sekian. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu yang nomor 12, menentukan volume benda putar. Nah, di sini untuk fungsinya saya masukkan fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x. Lalu kita klik enter. Lalu kita masukkan untuk batas bawahnya itu x sama dengan 0 dan batas atasnya x sama dengan 1. Sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita klik perpotongan di dua objek untuk menentukan titik potongnya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya untuk menentukan volumenya, kita masukkan rumus volume, yaitu volume sama dengan V integral dalam kurung f x kuadrat, 0,1, yaitu batas bawah dan batas atasnya teman-teman. Setelah itu kita klik enter. Sehingga volume dari fungsi negatif x kuadrat tambah 2x itu sudah ketahuan, yaitu 1,67 sekian. Oke, untuk materi terakhir yaitu menampilkan 3 dimensi dari volume benda putar. Nah, langkah pertama kita masuk ke menu switch kalkulator, kita pilih 3G ya teman-teman. Nah, yang pertama kita masukkan fungsinya. Untuk fungsinya saya samakan dengan yang materi sebelumnya, yaitu yang fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x. Kita juga masukkan untuk batas bawahnya yaitu 0 dan batas atasnya 1. Sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Lalu kita input integral dalam kurung f, 0,1. Setelah itu kita klik enter. Nah, setelah itu kita input lagi alfa sama dengan 360 derajat. Nah, setelah seperti ini kita input permukaan untuk menampilkan tampilan benda putarnya ya, atau 3G-nya. Nah, di sini permukaan dalam kurung g, fg cos h, fg sin h, g, 0,1, h, 0, alfa. Nah, setelah seperti ini lalu kita klik enter. Sehingga tampilan 3 dimensi dari volume benda putar ini sudah kelihatan ya teman-teman. Nah, kita boleh gulir-gulir untuk alfanya di derajatnya. Kita lihat dari yang 0 sampai 360 derajat.